Lagi viral ya ini, ada orang yang ngaku-ngaku dia nyebut guru kita yang mulia Al Habib Umar bin Hafid. Berarti dia ngaku muridnya Habib Umar, pencinta habaib, pecinta dzurriyyat Rasul. Nah, itu lagi rame kan, ya, intinya itu ya bisa nanti bisa dicek udah beredar di mana-mana, baik yang edisi potongan maupun edisi yang lengkap gitu. Ya, pertama dia mencaci maki saya, mencaci maki saya bisa-bisa dan lain-lain dan seterusnya. Nah, kenapa ini saya angkat, saya bahas? Kalau saya diancam mau dibunuh atau dicaci maki itu udah biasa di mana-mana itu budak-budak Yahudi itu di mana-mana, di Facebook, di IG, di mana-mana pokoknya itu akun-akun saya kan diserang terus itu. Itu nggak masalah karena itu cuma menyangkut saya pribadi. Tapi ini kan juga menghalalkan darah orang Islam lainnya yang kebetulan sahabat saya, yaitu Kiai Imaduddin Utsman, kemudian Tubagus Nur Fadil, kemudian Gus Arya, kemudian Gus Fakih, kemudian yang lain-lain termasuk Kiai Nur Ihya juga ya. Kalau nggak salah gitu. Jadi halal darahnya dimanapun temukan sumbat mulutnya halal darahnya. Menghalalkan darah itu artinya kan boleh membunuh toh. Orang ini dari perspektif agama dan dari perspektif hukum pidana di Indonesia itu jelas itu melanggar hukum. Yang pertama kita mulai dari perspektif agama karena dia ngaku pecinta dzurriyyat Nabi. Dzurriyyat Nabi yang mana? Dzurriyyat Nabi gak ada buktinya. Pecinta dzurriyyat Nabi dan ngaku muridnya Habib, wabil khusus Habib Umar bin Hafid. Ya ketahuilah. Aku nyebut apa ya? Ketahuilah budak. Kalau kamu ngaku muridnya, murid itu adalah cerminan gurunya. Muridnya kayak kamu, berarti gurunya juga kayak kamu berarti kan gitu. Itu satu. Yang kedua, orang siapa saja yang menghalalkan darah sesama orang Islam. Menghalalkan darah sesama orang Islam itu berarti kan lebih dari sekedar mengkafirkan, karena kafir itu masih ada harbi, ada hazimi. Kalau sudah menghalalkan darah sesama orang Islam, ada hadisnya kan, Nabi bilang mencium aroma surga pun nggak boleh, apalagi masuk. Itu golongan zindik kan? Orang Islam yang tidak boleh masuk surga selama-lamanya kalau tidak mau tobat. Yang ketiga, di antara yang kamu sebut itu pasti ada walinya, pasti ada kiainya. Kalau enggak saya, pasti yang lain ada itu yang kau sebut, yang kau halalkan darahnya itu gitu. Maka berlakulah sunatullah, kalau kamu tidak segera bertobat, kamu dihukum oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pasti itu sunatullah, meskipun yang kamu caci maki, yang kamu ancam, yang kamu halalkan darahnya itu memaafkan, tapi sunatullah tidak akan berhenti gitu loh, kecuali kamu tobat gitu. Itu ya. Di dunia kamu ketulahan, kualat, gitu. Di akhirat lebih-lebih lagi yang saya sebutkan tadi. Pokoknya jenenge hadis Nabi tadi gitu. Kalau kamu nggak tahu tanya gurumu, katanya gurumu ahli hadis. Tapi nggak berani tes DNA. Yang berikutnya dalam perspektif hukum pidana Indonesia, kamu itu satu sudah mengancam membunuh orang di depan publik, ya ta? Itu kan di Facebook di mana itu? Sebentar. Aku tadi kan dapat tautannya dari Kiai Nur Ihya, Dimas Kiai Nur Ihya ya. Di kamu sebarkan, saya lihatnya itu di ini yang nyebarkan di mana itu? Di forum kajian nasab silsilah yang menyebarkan ini Cecep Kang Cecep ya. Ini biang keroknya kayak gini. Jadi itu ya, dari perspektif hukum pidana kamu itu jelas satu melanggar hukum, ini pidana, ini kriminal, kamu itu sudah mengancam membunuh orang, bukan hanya satu, banyak orang di depan publik. Yang kedua, kamu menghasut orang untuk juga melakukan pembunuhan. Jadi dua itu pasalnya, ancaman pembunuhan dan menghasut orang untuk membunuh, ya tak? Ini Pak Densus ini, Pak Polisi ini perlu bergerak ini. Kalau apakah saya akan melaporkan? Ya tidak, nggak usah dilaporkan. Ini hukum pidana, kriminal nggak perlu dilaporkan, pasti polisi bertindak kan itu.
gitu. Kalau saya itu kalau cuma melanggar hak pribadi saya nggak akan pernah melapor, misalnya mencemarkan nama baik dan lain-lain, nggak akan lapor gitu. Bahkan saya diancam dibunuh pun kalau saya sendiri yang diancam, saya nggak akan komplain. Tapi ini sudah menyangkut banyak orang Islam lainnya yang kebetulan juga sahabat saya semuanya, termasuk Cak Islah Bahrawi ya, diancam mau dihalalkan darahnya gitu ya. Ya itulah produk dari kelompok mereka itu kayak begitu. Gus Dur itu kan ada dua istilah dari Gus Dur itu. Satu, organisasi bajingan. Gitu. Yang kedua, Gus Dur juga pernah menyampaikan dengan guyon itu, teroris lokal. Nah ini netizen, mari kita bergerak membela bangsa dan negara kita, membela marwah ulama-ulama kita. Memang mereka itu bajingannya itu dididik untuk menistakan ulama-ulama Nusantara dan mengagung-agungkan dan menyembah-nyembah ulama-ulama mereka yang kelas ceramahnya itu ya cuma kayak tukang jualan obat di pasar-pasar tradisional zaman dulu. Levelnya itu cuma gitu. Jadi itu ya. Jadi si kamu itu, si antum itu. Ingat-ingat itu apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi perspektif hukum agama jelas kamu itu lebih dari mengkafirkan orang. Barang siapa menghalalkan darah sesama orang Islam, apapun keadaannya orang Islam itu, kamu halalkan darahnya, kata Rasulullah, kamu itu tidak boleh masuk surga. Sama sekali tidak ada yang bisa menolong. Ya toh? Habib-habibmu itu nggak bisa menolong. Wah, habibmu aja belum tentu masuk surga. Bisa jadi malah jengking. Yang kedua, kamu pasti celaka karena di antara yang kamu ancam itu pasti ada salah satu di antaranya waliullah. Itu loh. Man ngadani waliyan, ya kan jelas hadisnya itu. Siapa memusuhi waliku, kata Allah, aku umumkan perang. Mesti celaka kamu di dunia di akhirat itu. Kecuali kamu bertobat. Meskipun si wali itu pasti memaafkan gitu loh. Aku juga berharap seperti Kiai Nur Ihya itu mengutip doanya Rasulullah, Allahumma ighfir lahum. Apa itu? Aku mah jadi geli. Ya Allah ampunilah mereka karena mereka fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu belum tahu ya, goblok kayak kamu tuh. Gitu ya, ini peringatan. Aku masih memperingatkan, berarti masih ada perhatian dengan kamu gitu ya. Jadi orang goblok itu diem, mingkem. Kalau nggak mingkem nanti melanggar hukum Allah dan hukum negara. Celaka kamu. Yang namanya celaka di dunia apa? Hidupnya nggak tentram, gelisah, resah, rusuh, gitu. Dan seterusnya gitu loh. Meskipun yang kamu ancam, orang-orang yang kamu ancam itu mendoakan kamu terus yang baik-baik, tetapi tetap sunatullah la tabdila li sunnatillah, masalahnya itu. Tidak ada perubahan dalam sunatullah. Hukum sebab akibat yang diciptakan Allah, ini sudah hukum Allah masalahnya. Gitu loh. Gitu ya. Ini peringatan terakhir dan ini untuk ya, teman-teman netizen seluruh Indonesia, orang itu perlu diberi peringatan, gitu. Kasih komentar yang manis-manis, gitu, supaya kena mentalnya. Dan untuk bapak-bapak kepolisian, ya kita tunggulah, ini kan pelanggaran tindak pidana ya. Jadi tanpa laporan pun ya tunggu aja nanti kalau diciduk atau tidak diciduk. Ya nggak tahu ya. Kalau keliru salah, saya minta maaf, minta ampun, gitu ya. Saya minta maaf, minta ampun. Dan salam Pancasila.